Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Junaidi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Kota Kediri. Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba sedikit memaparkan hasil karya saya yaitu tentang demonstrasi konseptual modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terutama di sini yaitu implementasi atau praktek di sekolah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu sebagai gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membebaskan guru dan murid untuk berekspresi, berinovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas, aman, dan nyaman. Lanjut, paradigma pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga dapat motivasi murid terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pembelajaran berpusat pada murid. Contohnya di sini memfasilitasi semua aspek perkembangan anak secara optimal. Di sini banyak beberapa contoh foto-foto pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua itu pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, bakat, serta potensi anak. Pendidikan menuntun kodrat anak, yaitu kodrat keadaan terbagi menjadi dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lanjut, yang pertama itu kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Keterampilan abad 21, critical thinking ada 4 C. Yang pertama yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Mengembangkan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman, tidak meninggalkan norma-norma dan nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu pendidikan ibarat seorang petani. Ki Hajar Dewantara yaitu salah satunya pendidikan ibarat seorang petani, yaitu menanam benih padi, menumbuhkan padi dengan memperbaiki tanahnya, memberi pupuk, memelihara tanaman, dan membasmi hama. Maksudnya di sini adalah menuntun tumbuhnya padi sesuai dengan kodratnya padi atau mendidik anak sesuai dengan karakter tumbuh kembang anak. Bukan memaksakan untuk menjadi padi menjadi jagung atau karakter anak yang ahli pelajaran tertentu harus bisa menguasai mata pelajaran atau ahli mata pelajaran yang kita ampu terutama. Harus kita pasang itu tidak boleh. Trilogi pendidikan. Ada 3 trilogi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya atau maksudnya di depan menjadi teladan. Guru harus sebagai menjadi toladan atau suri toladan, contoh yang baik, seperti yang dikatakan atau yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah atau contoh yang baik. Selanjutnya yaitu tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau memberikan motivasi semangat kepada anak-anak. Yang ketiga yaitu ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi. Implementasi di sekolah, terutama di SMP Negeri 5 Kota Kediri yang berada di Jawa Timur, yaitu penumbuhan karakter. Di sini saya biasakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ada lagi setiap siswa pada hari Senin diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera. Dan setiap hari Jumat selalu diadakan yaitu PPK 1 atau pendidikan penguatan karakter
terutama yang saya kembangkan di sini sebagai guru agama yaitu istighosah atau tahlil atau doa bersama. Selanjutnya yaitu setiap Jumat senam pagi di lapangan dipimpin anak atau salah satu instruktur, biasanya dipandu oleh anak OSIS, kadang sekali mendatangkan dari instruktur asli dari sanggar senam. Yang kedua yaitu setiap Jumat gemayur gerakan makan sayur. Dilanjut yaitu Jumat berkah berbagi kepada warga sekitar sekolah. Itu penubuhan karakter. Lanjutnya menciptakan prestasi-prestasi karakter anak, terutama di bidang saya keagamaan. Saya kembangkan kreasi seni baca Al-Quran, kreasi kaligrafi, kreasi dai kecil, dan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Di sini banyak sekali contoh-contoh penubuhan karakter, terutama di bidang seni budaya. Pembiasaan religius biasa saya tanamkan di sekolah, terutama di sekolah saya, sholat jamaah, sholat duha bersama, tadarus Al-Quran, istighosah, tahlil bersama, atau doa bersama. Pengembangan bakat dan seni, di sini banyak sekali prestasi-prestasi, yaitu yang dilakukan sekolah menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki peserta didik. Pengembangan bakat seni dilanjutkan, ini banyak sekali prestasi-prestasi yang ada pada bakat dan minat potensi anak dan akhirnya membuahkan hasil prestasi-prestasi yang luar biasa. Kegiatan pembelajaran biasa saya sampaikan yaitu pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. Di sini anak saya selalu ajarkan untuk budidaya ketahanan pangan secara langsung. Anak saya latih untuk presentasi di depan umum dengan menggunakan media dan lain sebagainya. Tantangan penerapan pemikiran Ki Dewantara yang pertama, kurangnya minat belajar anak sehingga sulit melaksanakan pelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi zaman-zaman sekarang, anak-anak selalu difokuskan pada handphone atau smartphone atau gadget masing-masing. Yang kedua, tuntunan orang tua serta pemahaman sebagian guru penekanannya hanya pada aspek kognitif saja tanpa melihat bakat dan potensi siswa yang berbeda-beda. Tantangan yang ketiga yaitu kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman, perkembangan teknologi sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman anak. Tantangan yang keempat yaitu penanaman budi pekerti hanya dipahami dan diterapkan di sekolah tanpa ada ruang untuk mendapatkan keladanan. Solusi penerapan pemikiran Ki Dewantara yang pertama yaitu melatih metode pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakter anak serta bermain sambil belajar karena sebagai kodrat anak. Yang kedua, parenting, sosialisasi pertemuan dengan orang tua dan guru terkait tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan lainnya. Karena tanpa adanya parenting atau dukungan dari orang tua, saya yakin pendidikan tidak akan berjalan dengan mulus. Yang ketiga yaitu solusi pendidik harus senantiasa mengembangkan diri dengan mengikuti workshop, webinar, diklat, dan lain untuk mengupgrade ilmunya sebagai guru belajar sepanjang hayat. Sosialisasi penanaman budi pekerti kepada semua elemen dan keluarga atau warga sekolah, bahkan murid dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Refleksi yang saya lakukan yaitu yang pertama perubahan, ada pola pikir yang mengubah saya, yaitu pemikiran Ki Dewantara terkait pendidikan sebagai tuntunan. Penanaman budi pekerti yang meneladani pemikiran Ki Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Terutama ini yang nomor satu, ing ngarsa sung tulodo, itu yang sering saya lakukan karena guru saya anggap sebagai model.
Ya, langkah konkret melaksanakan pendidikan dengan berorientasi pada siswa dengan memberikan layanan pendidikan secara menyeluruh, mendidik sesuai dengan kodrat anak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, para pemirsa. Sekian tadi paparan atau presentasi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.